Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu sidang jamaah subuh yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita melaksanakan pengajian yang kali ini, karena saya lihat ini berapa hari lagi kita menghisap lagi untuk hari raya Idul Adha. Jadi saya tertarik untuk membahas mengenai bagaimana metode penentuan awal bulan. Selanjutnya kita tak lupa mengirimkan salam dan selawat atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya dan keluarganya, dan teristimewa kepada kita sekalian yang memeluk agama Islam, dinul Islam, agama yang paling lengkap, penutup dari segala ajaran tauhid. Bapak Ibu sekalian, dalam metode penentuan awal bulan itu beberapa ayat di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya itu metode kita belajar itu apapun ilmunya, mestinya kita merujuk pada ayat dulu, karena itu yang menjadi patokan dasar. Nah, di dalam surah Ar-Rahman ayat 5 itu disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Nah, ada juga di surah yang lain seperti surah Yunus ya, ayat 5, Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarnahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzila, itu tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi dasar ini sebenarnya satu ayat, dua ayat ini memunculkan beberapa cabang ilmu pengetahuan. Ya, kita pelajari, misalnya ilmu-ilmu tentang astronomi, ilmu-ilmu tentang fisika ya, alam semesta ini. Itu di dalam surah Yunus. Beberapa hadis, misalnya dari Bukhari Muslim, Iza ra'aitumuhu fasumu wa iza ra'aitumuhu fa'aftiru wa in gumma alaikum faqduru lahu.
Jadi apabila kamu melihat hilal, berpuasalah. Dan apabila kamu melihatnya, beridul fitrilah. Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah. Ya. Ini hadis tentang bagaimana kita menjalankan misalnya ibadah puasa itu. Jadi kalau kita lihat bulan, kalau tidak karena terhalang, maka kita bisa menambah ya, bulan 1 hari lagi karena kita tidak bisa melihat. Namun demikian di dalam hadis yang lain, inna ummatun ummiyatun la naktub wala nahsub syahru hakaza wa hakaza, yakni marratan tis'atun wa isrina wa marratan salasin. Ya. Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi. Kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari. Nah, saya kira itu dasar-dasar panduan kita untuk bisa menentukan bulan itu. Secara metodologi, secara umum sebenarnya ada 3 metode yang dijalankan selama ini dalam penentuan bulan baru. Jadi yang paling lama itu pertama itu namanya hisab urfi ya. Saya kira sudah sering dibahas di sini. Hisab urfi itu pada dasarnya bulan Qamariyah itu hanya 30 dan 29. Jadi kalau kemarin ini, karena kemarin ini kita puasa Ramadan, ada yang mengatakan 30, ada kita 30 yang duluan 1 hari, ada 29. Nah itu persoalannya. Nah, 1 kali berselisih terus karena tidak bisa sama. Nah yang benar, kalau kita yang duluan 1 hari kemarin 30, berarti kan sekarang 29. Nah kenyataannya sekarang 29. Ya 29. Bukan Ramadan, Syawal ya, Zulkaidah, Zulhijjah dan sebagainya. Jadi itu berurutan 29, tidak pernah 30 baru 29, tidak pernah. Itu hisab urfi begitu. 29 kembali lagi 30, 29, 30. Jadi kalau Ramadannya 30, maka Syawalnya 29. Zulkaidahnya 30, Zulhijjah 29. Zulkaidahnya ini 30. Nah, oleh karena itu pada 29 bukan tanggal 29 ya, untuk menjelang tanggal 1 Zulkaidah nanti kita neropong lagi ya. Neropong lagi itu. Nah, metode yang kedua adalah hisab hakiki wujudul hilal. Jadi biasanya tuh kapan wujudnya ya, ufuknya kapan itu. Nah biasanya itu menjelang misalnya apakah itu kelihatan atau enggak itu. Ya, ini biasa dilakukan oleh teman-teman ya, organisasi misalnya dari Muhammadiyah. Itu sebenarnya tidak perlu dilihat, dan sebentar nanti akan saya memberikan contoh cara menghitungnya. Sebenarnya ini bagus dikuliahkan ini. Harus ada harus ada
kelihatan itu ya. Kita tulis. Kemudian hisab hakiki imkanur ru'ya. Ini yang digunakan oleh pemerintah, dan untuk Asia Tenggara itu bersama dengan Mabims ya, Malaysia, Brunei ya, dan Indonesia, Asia Tenggara itu. Jadi itu yang disepakati bersama, sehingga bisa kita berbeda dengan umat Islam yang ada misalnya di Saudi Arabia atau di Amerika sana. Karena kita sepakat untuk ini melalui pemerintah itu ya, sepakat untuk satu itu ya, menggunakan hisab hakiki imkanur ru'yat gitu. Nah, setelah disepakati bahwa harus tinggi bulan itu harus 3 lebih besar dari 3 derajat. Kalau 3 derajat itu baru dilihat katanya. Kemudian, nah ini problem kemarin, sudah 3 derajat bahkan menjelang 4 derajat, tapi elongasinya disepakati itu 6,4 ya minimal, harus lebih besar. Nah elongasinya kemarin baru 3,4, nah mestinya 6,4, makanya tidak boleh. Jadi pemerintah memutuskan nambah 1 hari lagi. Tapi teman-teman dari organisasi misalnya kalangan yang hisab hakiki itu, nah ya udah, kalau pendapatnya yang penting lewat di atas 0 itu sudah masuk. Kan sama kalau misalnya jam 12 malam misalnya ya, perhitungan Masehi itu jam 12 malam, kalau jam 11.50 itu kan masih, hari apa sekarang? Hari Selasa. Tadi malam itu masih hari Senin. Begitu lewat jam 12 lewat, sudah hari Selasa. Nah sama dengan pendapat teman-teman yang imkanur ru'yah. Begitu naik sedikit di atas ya, ufuk, biar 0,1 derajat itu sudah hari berikutnya. Ya sudah masuk hari Senin misalnya, sudah masuk tanggal 1 misalnya, seperti itu. Nah ini yang dilakukan oleh teman-teman dari organisasi misalnya Muhammadiyah gitu ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ya adapun ya tergantung kita mau memahami itu. Tapi problemnya adalah menurut paham saya, kalau memang sudah masuk dan kita bertahan untuk nambah lagi, itu kan sama dengan dosa sebenarnya ya. Karena kita sudah dilarang atau sudah harus puasa menjadi tidak masih makan misalnya. Sama kalau misalnya sudah harus lebaran kita masih makan. Ya itu, jadi oleh karena itu kesempatan ini saya mau memberikan contoh ya, cara menghitungnya ya. Nah, perhitungan yang pertama itu adalah ada namanya ijtima. Ijtima itu terjadi kalau matahari, bumi dan bulan itu satu sejajar, itu satu garis. Nah, begitu lewat sedikit, nah berarti sudah masuk bulan baru, seperti itu. Jadi kalau dia satu garis antara matahari, bumi dan bulan, itu namanya ijtima. Nah, kita bisa menghitung kapan terjadinya ijtima secara teori. Jadi tidak perlu kita teropong, sudah bisa menghitungnya. Misalnya kasih contoh, misalnya bagaimana menghitung 1 Syawal 1429 Hijriah.
Ya, misalnya ditentukan misalnya di kota Yogyakarta. Ya. Nah, yang kita lakukan adalah mengetahui koordinat di mana berada. Misalnya di Jogja itu misalnya berapa derajat lintang selatannya. Ya. Jadi lintang selatannya itu minus 0,7 derajat 48 menit. Kemudian bujur timurnya berapa? Ya, 110 derajat 21 menit. Nah, itu yang kita masukkan. Ya. Jadi di mana koordinat posisi kita menghitung kapan terjadi ijtima di situ. Nah, pertama adalah kita menghitung berapa selisih antara Masehi, tahun Masehi dengan tahun Qamariyah, Hijriyah. Ya, kita misalnya tentukan kapan terjadi 1 Syawal 1429. Ya. Jadi kita tentunya itu 29 Ramadan kita hitung. Jadi kita hitung mulai dari 1428 ditambah 29 tadi. Nah, 1428 itu Ramadan masuk di bulan ke-9 ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tapi kita nambah 8 bulan tambah 29 hari seperti itu. Jadi kita bisa menghitung berapa hari totalnya pada 1428 itu. Itu satu pertama. Jadi kita konversi selisih antara perhitungan hari tahun dalam bulan Qamariyah dengan hari tahun dalam bulan Syamsiah ya, Masehi maksudnya. Ya, Masehi itu Syamsiah kan, matahari kan. Ya. Itu satu ya. Jadi kita dapat ada sekitar di sini contohnya 104.756 ya, hari. Ya, dihitung itu. Berikutnya konversi tanggal Hijriah ke tanggal Masehi. Nah, dihitung. Ini sebenarnya saya sarankan teman-teman yang mungkin di UIN dia belajar itu. Ilmu falah. Ya. Dihitung itu, jadi didapat selisihnya, baru kita kurangi dan sebagainya, sehingga pada akhirnya kita dapat ijtima ya, sebagai contoh di sini adalah pada pukul 15 ya, artinya jam 3 sore, setelah dihitung semuanya selisihnya itu kita dapat waktunya ada selisih ijtima itu pada pukul 15.35 detik dan 59,26 detik ya. Ya, menit ya, 15 jam 15 sampai jam 3 sore 13 menit dan 59,26 detik. Nah, ini per detik kita bisa tahu bahwa ijtima itu terjadi pada waktu itu. Jadi 1000 tahun ke depan kita bisa tentukan, 100 tahun ke depan kita bisa tentukan. Yang penting kita masukkan angka berapa tahun Hijriah, angka berapa tahun Masehi pada saat itu selisihnya kita tentukan detiknya, jamnya, menitnya, detiknya. Pada saat itu terjadi ijtima. Beberapa mahasiswa kami itu biasa kami kasih tugas itu untuk menghitung di mana posisi terjadi gerhana bulan, terjadi matahari. Kita bisa tentukan, oh terjadi gerhana bulan di daerah ini pada tanggal segini, waktu segini, sekian lamanya. Jadi kita bisa tentukan dengan metode seperti ini, metode
astronomi ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana menghitung saat terbenamnya matahari. Nah, kalau tadi harinya, waktunya kita bisa tentukan, sekarang kita masukkan posisinya, koordinatnya berada itu. Misalnya di Jogja itu terbenamnya jam berapa, itu kita bisa tentukan. Jadi kita bisa menghitung berapa sudut deklinasinya, kita masukkan data-datanya semua. Kita bisa hitung bahwa didapat dari hasil perhitungan itu dapat bahwa terbenamnya matahari di Jogja misalnya pada waktu itu jam 17.35. Jadi 17.35 pas terbenam matahari, sementara istimanya itu 15 mulai. Nah, jadi jam 3 sore sudah istima, tetapi terbenamnya matahari itu jam 5, ya, setengah 6, ya. Jam 5.35 itu. Ya, jadi ini ada selisih ya, selisih waktu istima dengan terbenamnya matahari. Ya. Namun teman-teman dengan pemerintah itu sebenarnya perhitungan pada saat ijtima itu sudah mulai meneropong gitu. Karena kalau mau terbenam itu tidak akan kelihatan. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menghitung tinggi bulan saat terbenam matahari. Nah, ini yang menentukan berapa derajat. Jadi kita bisa menentukan berapa tinggi bulan saat terbenamnya matahari. Kalau terbenam masih ada sekian derajat, berarti sudah masuk. Ya. Tapi kalau dia minus, berarti ditambah. Nah, jadi perhitungannya itu kita bisa memasukkan data-data tadi, ya, ada namanya deklinasi bulan ya. Ya, kita bisa masukkan seluruhnya data-data itu, sudut waktu bulan, ya, tinggi bulan hakiki, itu ada rumusnya semua. Kemudian diameter bulan kita masukkan semua datanya. Ya, sehingga ini bagus kalau ada waktu saya bisa menghitung lewat pakai Excel aja bisa ini. Kita bisa menghitung bahwa terbenamnya matahari pada hari Senin 29 bulan 9 ya, 2008 misalnya, itu adalah minus 0 derajat 52 menit 3,82 detik. Nah, kalau sudah masih di bawah ufuk berarti belum masuk. Oleh karena itu kita bisa nambah 1 hari. Nah, itu jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya menurut saya program-program yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyiapkan berapa anggaran itu sebenarnya nggak perlu sebenarnya. Lebih anggaran seperti itu dikasih ke orang miskin lah gitu ya. Nggak usah kita, karena secara kalkulasi sekarang itu sangat tepat sekali. Problemnya adalah itu tadi, dia tentukan bahwa harus 3 derajat, elongasinya 6,4 derajat dan sebagainya. Saya kira itu yang penting, mungkin kalau kita bisa. Waktunya masih ada atau belum? Iya.
Kira ini yang kami sampaikan, bahwa pada dasarnya setiap saat kita bisa menentukan kapan satu Syawal, kapan satu Muharram, kapan satu semua ya, tanggal 1 Hijriah ya, setiap bulan. Bahkan setiap sholat, setiap waktu-waktu masuk sholat bisa dengan teori, oh hari ini tanggal segini. Nah kita sekarang ini kan sudah bagus ini, pakai perhitungan digital di setiap masjid itu sudah bagus itu. Sebenarnya itu tidak salah ini. Jadi enak sekali sekarang. Yang salah itu adalah kenapa harus, bukan salah juga, pendapatnya harus meneropong lagi dan sebagainya. Dengan ilmu yang sudah cukup bagus sekarang ini ya mestinya tidak perlu ya, daripada menghabiskan biaya yang besar. Sekiranya demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sebenarnya bagus di presentasi sebenarnya ini cara menghitungnya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Billahi fisabilillah, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.